Namanya adalah C before C. Connecting before correction. Kalau misalnya kita mau memberikan advice, masukan, atau mengoreksi dia, koneksinya dibikin dulu. Coba Mas Ardi, Bu Laksmi, Mas Joko yang lagi jalan-jalan. Mas Joko Yunianto, kelihatan lagi jalan-jalan. Kayaknya ngejar kereta. Nah, kemudian semua yang lainnya, Anda pasti pernah punya sahabat kecil, bukan? Walaupun nggak sering ketemu, tapi adalah yang puluhan tahun waktu kita remaja, waktu misalnya kita sekolah SD, SMP, SMA, atau waktu baru-baru nikah. Ada kan? Nah, kemudian pernah ketemu kan sama mereka, artinya lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun. Lihat deh, kita tuh boleh ngomong sembarangan loh sama dia. Mulut kayak nggak disekolahin, nggak ada filternya. Lalu dia nggak sakit hati. Kenapa? Karena koneksinya tebal, koneksinya kuat. Maka kita boleh ngomong sembarangan apapun sama dia. Setuju ya? Jadi ilmunya adalah kalau kebutuhannya Bu Laksmi dan Mas Ardi itu, udah saya kasih obatnya aja. C before C. Connecting before correction. Nah, untuk Anda, Bunda, Ayah, yang sudah jadi Bunda dan Ayah ya, lihat deh, kenapa buah hatinya ngelawan melulu? Ya iya, tentunya dia ngelawan. Setiap kita ketemu, dia dikritik mulu sama kita. Koneksinya nggak ada, datang-datang, main kita betulin aja. Karena apa? Karena Anda menganggap Anda orang tua levelnya lebih tinggi. Bisa memahami terjemahan ini? Maka sebagai advisor, Anda pun orang tua buat kliennya. Setuju ya? Jadi Anda di tempat pekerjaan, Anda melakukan pekerjaan ini, kumaha Anda di rumah. Kalau di rumahnya menyenangkan, begitu dicintai oleh pasangan, begitu dicintai oleh buah hatinya, pegang omongan saya. Pasti sama klien bondingnya juga bagus. Tapi kalau di rumah bawaannya marah aja, tukang kritik mulu. Nah, sok gerak, lihat di tempat kerjaan, jangan kaget kalau tiba-tiba suka ada kiriman paku, rambut, bunga melati, kemenyan. Nanti matinya disantet kita. Oke ya, nangkep maksudnya ya, nangkep ya maksudnya. Kita kan walaupun bercanda hari Sabtu, tapi ini ilmu serius loh. Ini ilmu serius. Jangan pernah bermimpi bahwa Anda menjadi advisor yang keren kalau Anda belum memperbaiki hubungan Anda dengan pasangan dan juga dengan buah hati Anda. Karena rumah kita laboratorium kita, bukan kantor. Setuju ya? Slide selanjutnya Mas Arti. Kita ngomong soal profesionalism bukan? Oke. Trusted advisor. Seseorang yang sangat dipercaya. Ya kudu profesional. Segala sesuatu dalam berkomunikasi detail, teliti, dan seperti yang Bu Laksmi sampaikan, kita itu memberdayakan klien kita. Bukan kita take advantage kepadanya. Setuju ya? Beda tuh. Kalau memberdayakan, maka ilmunya silakan dicatat taking notes, kudu pegang 3E. Pertama adalah enlighten, mencerahkan dia. Karena selama ini dia nggak belajar ilmu yang Anda tahu. Cerahkan dia. Kemudian yang kedua, educate. Educating, dididik. Dikasih tahu. Sesudah tercerahkan, kemudian kita mendidik dia. Yang ketiga adalah empowerment, memberdayakan dia. Bukan taking advantage from them. Bukan. Memberdayakan. Karena apa? Itulah koneksi. Itulah yang membuat Anda dipercaya dan dicintai. Tidak cukup Mas Ardi hanya dipercaya, tapi dicintai. Supaya apa? Supaya klien nih kalau ngelihat Pak Oto datang, alhamdulillah yang datang Pak Oto. Gitu.
Karena apa? Lovable, dicintai. Coba nih ya, Pak Oto, coba unmute please. Kita ngobrol Pak Oto. Unmute please Pak Oto. Layar dan waktu milik Anda, kita ngobrol. Bisa nggak Pak Oto unmute-nya? Pencet ujung kiri yang tulisan mute yang dicoret, pencet. Jadi unmute. Bisa nggak Pak Oto? Pak Oto. Nggak kedengeran orang komat kamit, masih di mute. Nah. Oke, Pak Oto. Pak Oto, halo, halo. Wah, Pak Oto masih hilang. Malah jadi out gitu ya. Baiklah. Nih, kalau nggak sama Mas Ardi aja. Mas Ardi unmute please. Oke, Mbak. Ganteng atau cantik relatif kan? Iya. Kalau jelek? Mutlak. Dosa, tau lah. Nanti bakar lo di Kan neraka bahasa sama anak Tuhan. sekarang begitu, Mbak. Jadi yang jelek bukan rupanya, tapi yang jelek attitude-nya, kelakuannya. Dan itu mutlak. Betul ya Mas Ardi ya? Betul. Seseorang itu memang akan dinilai bagaimana attitude-nya waktu datang ke klien. Anda dilihat itu. Anda yang dilihat attitude-nya. Kalau attitude-nya menyenangkan, maka sebelum Anda bicara apapun, dia sudah terbuka. Yang jelek mutlak adalah attitude-nya. Wajah ganteng, wajah cantik itu relatif. Tapi kalau attitude jelek, seganteng dan secantik apapun, koneksitas yang tadi ilmunya gone, hilang. Oke? Sip. Kemudian yang keempat adalah kerja keras dan kerja cerdas. Oke? Catatan yang di sini adalah Ibu, Bapak, Mas, Mbak, manusia itu dibagi 3. Tadi Bu Laksmi udah menyinggung sedikit tuh. Yang pertama adalah ilmunya gini, visual. Yang kedua adalah auditory, visual mata. Yang ketiga auditory. Yang satu visual, kedua auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Ya. Gampang. Coba saya mau tanya. Mas Ardi, saya mau lihat wajahnya teman-teman semua, Mas Ardi. Jadi karena kalau di unmute kan jadi rame ya, jadi gandeng, bising gitu ya. Jadi tunjuk tangan aja. Siapa dari Anda yang punya buah hati kalau lagi diomelin, kita lagi melotot, dia melotot balik. Tunjuk tangan. Ada nggak Mas Ardi? Ada yang tunjuk tangan nggak? Siapa yang memiliki buah hati, kalau kita lagi marah sama dia, kita lagi menatap dia, dia menatap balik ke kita. Nggak, seakan-akan nggak ada takutnya. Tunjuk tangan. Ada Mas Ardi? Itu nggak? Semua. Oh, semua. Baik. Jangan marah kalau buah hatinya seperti itu, ya. Karena modalitas dia mencerna informasi pakai matanya. Jadi jangan ngomong begini. Kalau ibu lagi marah kayak begini, kamu jangan melotot balik. Saya tuh nggak pernah begitu sama nenek, kamu bisa masuk neraka tahu kalau begitu. Jangan. Karena apa? Nanti pas dia nunduk, dia akan naik lagi. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Maka itulah si visual yang mencerna informasi menggunakan matanya. Jika Anda bertemu dengan klien, baik itu lewat layar, sekarang kan zamannya online, atau ketemu langsung, perhatikan bahasa tubuhnya. Kalau dia eye to eye contact dengan kita, exactly, dia visual. Oke? Sip. Menghadapi si visual, mesti bagaimana? Pakai tulisan. Visual nggak akan salah tanggap Bu Laksmi, Bu Irjen, nggak akan salah tanggap dengan bahasa. Karena dia lebih suka membaca buku daripada nonton film. Perempuan visual marah banget. Kalau baca novel begitu, gantengnya, imajinasi pangerannya, dibikin film, ini mah nggak ganteng menurut saya. Nah, itu visual. Oke? Nangkep maksudnya? Sip. Itulah visual. Ya. Yang kedua, jadi pakai apa Nas? Follow up-nya dia, approach dia pakai apa? Email, boleh. WA, boleh. DM, boleh.
Pokoknya segala sesuatu yang ditulis. Orang visual nggak pernah berantem gara-gara WA group, nggak pernah. Yang suka berantem itu kalau salah sangka baca tulisan tuh apa? Itulah Bu Laksmi, orang audiotori. Orang audiotori, dia butuh nada. Dia tak cakap membaca tulisan. Begitu. Ya. Perhatikan jika Anda, kan tadi saya bilang, pokoknya ya, kalau Anda bisa jadi orang yang trusted, dicintai, laboratoriumnya di rumah aja, perhatiin. Latihan di rumah aja. Pasti ada dari Anda yang punya buah hati, kalau diajak ngomong pelengas-pelengos, ya kan? Atau sambil main handphone. Marahlah multitasking, ibunya lagi serius atau ayahnya lagi serius bicara. Betul? Padahal memang dia tipe audiotori. Dia tidak membutuhkan matanya untuk mencerna informasi. Dia memberikan telinganya kepada sumber suara, yaitu mulut kita. Oke, follow up-nya pakai apa? Pakai telepon. Sesudah email, kita follow up-nya pakai telepon. Karena email nggak impact buat dia. Oke? Kalau sempat ketemu sama dia, perhatikan, dia kebalikannya visual. Tidak suka eye to eye contact. Sip ya? Oke. Yang kinestetik. Nah, siapa dari Anda yang punya buah hati kayak belatung nangka? Nggak bisa diem. Kalau megang pena nih begini. Goyang, 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 goyang. Atau kalau lagi duduk, yang namanya kaki tuh goyang-goyang kayak tukang jahit sampai meja goyang-goyang. Nah, begitu kan ya. Nah, itu contohnya kinestetik. Pak Murdiono nih pasti kinestetik. Dia soalnya ketawa, yang berasa biasanya. Nih, ya. Orang kinestetik nggak bisa pakai tulisan, nggak bisa pakai telepon. Apa tuh? Jadi gimana, Nas? Karena itulah orang lapangan. Dia mesti bisa merasakan sendiri apa yang kita rasa. Melihat apa yang kita lihat. Mendengar apa yang kita dengar langsung sendiri. Nih ya, emak-emak yang kinestetik, yang doyan minta tester kalau beli makanan. Nah, itu kinestetik. Ngabis-ngabis sih. Ngabis-ngabisin. Beli mah enggak gitu kan ya. Kalau misalnya orang visual, emak-emak visual, yang penting tuh makanan cakep mengkilat tah dibeli sama dia. Gitu ya. Kalau misalnya emak-emak audiotori, pokoknya mah tergantung gosip di Lambe Turah. Pokoknya katanya tuh tempat kue enak, nah beli. Nah itu udah cukup audiotori gitu ya. Kalau emak-emak kinestetik, kudu nyoba. Boleh minta testernya enggak? Jangan dibilang bahwa aduh ya Allah, koret pisan, pelit banget, apa-apa minta coba gitu. Karena dia kinestetik. Bisa ngikutin? Kerja cerdas sama kerja keras berbeda jauh. Profiling kliennya. Pahami bagaimana menghadapinya. Oke? Lain ladang, lain ilalang, sayangku. Lain penyakit nggak bisa disikat sama vitamin doang. Nggak sembuh. Oke ya? Sip. Kerja tim. Saya menginginkan semua sahabat dan keluarga baru saya pagi ini, jangan cuma teamwork. Kolaborasi dong. Kalau hanya kerja teamwork doang, ada yang duduk ongkang-ongkang kaki dipuji setinggi langit. Ngambek, pundung. Tapi yang kerja keras ditoleh pun tidak. Maka apa yang mesti dilakukan, Nas? Kolaborasi untuk menghadapi ini. Itu profesionalisme di kantor Anda. Betul ya? Kolaborasi itu mengeluarkan segala potensi kebaikan kita. Berkontribusi dengan segala kebaikan kita. Oke? Keseimbangan antara prestasi dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa Anda menjadi trusted advisor. Jangan salah. Karena apa? Seseorang yang saya bilang, kalau keluarganya hangat, cuddlingnya enak, maka Anda pun sama klien menganggap dia bukan klien, tapi part of the family. Itu kuncinya. Trusted is about love. Seseorang yang dipercaya jika
gelas cintanya penuh. Maka akan meluber kemana-mana. Pernah ketemu nggak sama orang yang kita kenal juga? Enggak, tapi energinya kayaknya nggak enak aja. Emang kenal? Enggak. Tapi pas ketemu kayak gumoh memuntah aja gue ngeliat dia. Nah begitu. Nah artinya apa? Artinya gelas itu dia tidak penuh. Maka kesannya singit aja gitu kan ya. Nah itu. Itu sebabnya trusted advisor mesti Anda datang itu bahagia dan penuh cinta kepada kliennya. Tapi aku habis berantem Nas di rumah sama suamiku, sama istriku. Klien nggak peduli apa yang terjadi di rumah. Kalau begitu Anda mencintai nggak pekerjaan Anda? Jangan-jangan sebagai advisor karena ingin bayar cicilan, nunggu gaji bulanan. Tapi itu bukan passion Anda. Karena kalau Anda melakukan dengan passion, dengan seluruh cinta dan kemampuan Anda, percayalah bahwa apapun yang terjadi di luar sana, pada saat Anda ketemu klien Anda menganggap dia adalah keluarga saya yang perlu saya bantu. Jadi nggak ada lagi kayak Ibu Irjen bilang dari atas ke bawah. Jadi betul-betul hangat. Slide selanjutnya Mas Ardi. Ini integritas Anda. Oke? Ya. Yang perlu dicatat di taking notes di sini. Mas, Mbak, Ibu, Bapak, untuk mempunyai integritas seperti ini, disiplin, jujur, bisa dipercaya seperti yang Mas Ardi minta, ulet, gigih, dan full commitment. Oke? Komunikasi ada 3. Pertama, ada yang tipenya bos. Silakan. Nah, saya main sama Mas Ardi lagi deh, gitu ya. Yang kedua, tipenya adalah leader. Tadi Bu Irjen sudah sempat seperti dikit kasih teaser soal itu. Oke. Yang ketiga, tipenya adalah coach, pelatih. Mas Ardi Nugroho, bos, leader, coach. Menurut Anda sebagai seorang advisor, komunikasi tipe mana yang cocok? Coach. Nice, betul, pintar. Boleh nggak kadang-kadang jadi leader dan bos? Boleh banget. Ya. Tergantung sikon. Oh, hebat. Betul. Jadi itu yang perlu dicatat. Jadilah seorang bos jika sikonnya injury time. No discussion anymore. No. Kalau enggak Anda habis. Let me help you. Sudahlah, ikutin aja omongan saya. Nah, begitu. Ya. Menjadi leader kalau memang masih ada waktu untuk mengeducate dia. Untuk memberikan pembelajaran kepada dia. Jika waktunya memang masih panjang. Oke. Kalau jadi pelatih, coach itu kumaha, Nas, gimana ya? Aku nanya lagi sama Mas Ardi. Mas Ardi. Iya, Mbak. Pelatih sama atlet jagoan mana di lapangan? Kalau di lapangan jagoan atlet dong. Ah, pintar. Iya dong. Masa jagoan pelatih? Ya. Yes. Kalau jagoan pelatih, pelatihnya yang tanding, bukan atletnya. Yes. Betul ya? Betul. Oke. Tapi kenapa sejago-jagonya atlet butuh pelatih? Supaya mempertahankan performance-nya di lapangan. Ada satu yang paling impact jawabannya. Apa? Karena pelatih tidak ada di dalam arena. Itu yang perlu dicatat. Maka dia bisa melihat blind spot. Kekurangannya. Betul, Pak Murdiono. Melihat kekurangannya karena dia tidak ada di dalam arena. Itu sebabnya Anda menjadi advisor untuk klien Anda. Karena Anda di luar arena. Anda bisa melihat perspektif mata burung atau mata cacing. Dari atas atau dari bawah. Karena saya anak teknik sipil ya, tukang bikin gambar. Jadi saya ngomongnya seperti itu. Perspektif bikin blueprint. Jangankan pelatih, kita penonton aja ya. Kalau nobar nonton bola, Piala Dunia, nonton di kafe rame bener kalau nggak pandemi, ya kan? Ada yang salah nendang bola pasti dikata-katain tuh atletnya. Gitu. Gimana sih? Masa gitu kan ya. Terus kalau dibilang, ya udah kamu aja yang main. Aku sih mah nggak bisa main, cuman kelihatan aja mana yang kosong. Begitu kan? Karena apa? Kita ada di luar arena. Ya.
integritas, komunikasi, lakukan 3 hal. Komponennya ini bumbunya, komunikasinya lakukan 3 hal. Being a boss, being a leader, and being a coach. Oke? Sip, slide selanjutnya. Ini dia apa yang mesti Anda lakukan. Belajar terus-menerus. Improve terus-menerus. Oke? Jangan pernah puas. Aku enggak boleh berhenti belajar, Yonas. Enggak boleh. Jangan pernah silau sama seseorang yang titelnya panjang banget ya. Profesor, doktor, lala, yang belum dicantumkan almarhum atau almarhumah aja tuh di namanya. Ya kan? Tetapi kalau kelakuannya tidak menunjukkan gelarnya, artinya orang tersebut hanya pernah sekolah. Tapi nggak pernah belajar. Dia pergi ke sekolah untuk dapat ijazah, bukan dia belajar sesuatu. Belajar, kuncinya adalah belajar. Ya, continuous improvement adalah inisiatif untuk itu. Anda mesti kreatif. Bagaimana menghadapi setiap klien. Dan itu pembelajaran. Setiap klien yang Anda temui pasti ada pembelajaran baru. Catat pembelajaran itu. Karena apa? Manusia susah ingat, gampang lupa. Besok kalau datang lagi tipe kayak yang ini, udah tahu bagaimana mesti menghadapinya. Karena itu buku pintar Anda sendiri yang mesti dipegang. Itulah belajar. Dan inovatif. Selalu menciptakan sesuatu yang baru. Nanti di slide selanjutnya, saya akan kasih tahu seperti ilmunya mengenai kreatif sama inovatif. Emang ada apa sama otak kita dalam komunikasi untuk urusan ini? Ya, nanti slide belakang. Tapi saya mau main seperti ini. Mas Ardi, wah kali-kali. Oh, Mbak Rita, ada Mbak Rita. Mas Ardi bebas tugas. Ada namanya Mbak Rita. Mbak Rita Esti, pagi. Unmute. Wah, alhamdulillah bisa. Pagi, Mbak. Ya, Mbak Rita, aku mau nanya ya, Mbak. Jika daun pintu ya. Jika kita masuk ke dalam ruangan, ada daun pintu 2. Dua-duanya hidup. Yang satu tulisannya dorong, yang satu tulisannya tarik. Secara naluriah, manusia memilih yang mana, Mbak? Pintar. Kenapa? Lebih mudah. Lebih mudah. Energinya lebih sedikit, ya? Betul. Dan lebih bisa multitasking. Karena aku ngobrolnya sama Mbak Rita. Emak-emak sambil jinjing belanjaan ngedorongnya pakai bahu. Betul ya? Ya, betul. Begitulah komunikasi. Ya, Mbak Rita, thank you sayang. Itulah komunikasi. Try to put your shoes to your client. Bukan menarik dia memahami di posisi kita. Salah. Kita yang masuk dorong diri kita ke posisinya. Sehingga yang tadi C before C, connecting-nya 1 cepat, 2 tebel connect-nya. Percaya sama saya. Bagaimana Anda bisa connect dengan anak Anda? Kalau kita memakai cara berpikir dia, bahasanya, perasaannya, betul ya? Keterampilannya dia. Oh, now we do understand. Begini toh cara dia mikir. Baru komunikasi. Begitulah dengan kliennya. Ingat ilmunya, filosofinya apa? Jangan tarik, tapi dorong kita ke dia. Oke? Baik, thank you. Kemudian saya mau main lagi ke Pak Tohab. Pak Tohab Pasaribu. Selamat pagi Pak Tohab. Bisa ada Pak Tohab? Bisa. Pak Tohab. Horas. Nggak kedengeran Pak Tohab. Oh. Susah ya, susah ininya ya. Oh, baik-baik. Pak Tohab bisa nyoba sekali lagi? Nih, kayaknya.
Pak Tohab? Pagi? Oh baik, Pak Tohab mute lagi. Aduh, katanya Bu Yani, aduh. Pak Tohab mute lagi. Baik, kita coba lagi ya. Ini masih ada yang di unmute, masih masuk di sini. Ibu Nani Farida, unmute please. Layar dan waktu milik Anda. Iya, Mbak Sahnas. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aku mau nanya. Ibu kan ibu rumah tangga ya, suka bayar listrik pasti ya. Yang lebih murah bayaran listriknya yang mana? Kalau kita pakai pompa sedot apa pompa dorong? Pompa sedot air tanah atau pompa dorong dari toran masuk mengalir ke kamar mandi kita. Paling murah, lebih murah yang mana listriknya? Aduh Mbak, yang bayar listrik suami. Baiklah, logika aja, logika. Menurut Ibu, listrik paling murah yang mana? Sedot apa dorong? Dorong kali ya. Betul, pintar. Karena apa? Kalau sedot itu kayaknya memakan aliran listrik terlalu cepat gitu kali ya, Mbak. Jadi besar itunya. Betul. Karena energinya lebih besar kan? Kalau energinya lebih besar pasti listriknya juga lebih gede. Sementara kalau yang dorong, kalau yang dorong mungkin karena agak lama ininya aliran listriknya juga mungkin agak nggak terlalu besar itunya wattnya begitu Mbak. Kalau dorong karena gravitasi bumi, betul ya? Itu sebabnya menggunakan gravitasi sehingga pasti mengalirnya lebih mudah. Itu sebabnya di rumah kita ada toran atau penampung air atau reservoir kami menyebutnya. Gitu ya? Sip, terima kasih Ibu. Begitulah komunikasi yang ingin mengalir. Iqra itu bukan hanya membaca kitab suci kita, apapun agama Anda. Baca segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, cerdiklah menerjemahkan apa yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan dari hanya daun pintu dan pompa air, kita memahami bagaimana komunikasi bisa mengalir dengan baik. Step down. Bicara, jangan berdiri di menara gading kita. Step down. Kita sebagai orang tua saja, kalau misalnya anak kita masih belum setinggi kita tuh mesti merendahkan tubuh kita untuk bisa sejajar melihat matanya, bukan? Iqra, pelajari itu. Artinya apa? Kalau Anda menghadapi klien, Anda sebagai orang tuanya, Anda advisor-nya. Maka pakai aliran air menuju ke bawah. Jangan sebagai seseorang yang ada di menara gading di perusahaan Anda. No, step down ke dia. Oke ya, slide selanjutnya. Terima kasih sudah bermain bersama saya semuanya. Kita masuk ke slide. Patient, seperti yang saya bilang. Mas Eru, unmute please. Mas. Ya Mbak. Oke, Mas Eru terima kasih banyak. Bermain sedikit sama saya ya. Sama Mbak. Rumput di tetangga lebih hijau ya Mas? Ya betul. Gimana caranya rumput kita sama hijaunya sama tetangga? Gimana caranya Mas? Dipupuk, diperbaiki Mbak. Iya, tapi kelamaan prosesnya. Ada tuh yang lebih cepat. Apa ya kira-kira Mas? Diganti. Diganti pakai rumput plastik gitu? Ada lagi? Tanam yang baru Mbak. Tanam yang baru. Ada lagi Mas. Supaya rumput kita sebagus tetangga, maka pindah aja kita ke rumah tetangga. Betul ya? Tapi Mas Eru, sesudah kita pindah ke rumah tetangga, ada lagi nggak yang lebih bagus? Ada. Biasanya begitu. Never ended story ya Mas ya?
Itu nggak akan tamat. Pasti ada berkelanjutan karena itulah manusia. Passion adalah tentang bagaimana yang dibersihkan bukan mata di kepala, tapi mata batinnya. Kantor Anda adalah tempat ibadah Anda. Saya masuknya ke situ. Betul ya Mas Eru ya? Kalau misalnya tempat Anda bekerja adalah ladang ibadah Anda, maka passion itu naturally, secara alami akan keluar. Percaya omongan saya. Kalau hanya Anda bekerja ingin uangnya aja, insya Allah nggak kaya-kaya. Tetapi kalau ini menjadi tempat ibadahnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Anda akan pandai bersyukur nikmat. Pada saat kita mulai pandai bersyukur, maka passion Anda bekerja pasti keluar sepenuh hati. Dan selalu begini nih, nggak akan ada tuh ya, nggak akan ada bangun pagi di hari Senin begini nih. Allahu Akbar, udah Senin ya Allah, kantor lagi. Nah, enggak begitu. Kalau hari Jumat tuh kayaknya alhamdulillah udah Jumat, besok libur. Udah nggak gitu. Karena apa? Anda selalu inovatif dan berpikir besok mau bikin apa, besok mau bikin apa. Karena apa? Karena tahu itu tempat ibadah Anda. Setuju ya? Oke. Nah, saya mau ngobrol. Mas, terima kasih Mas Erul. Nah, saya mau bicara dengan Ibu Feria. Ibu, unmute. Yang belakang ada soto Betawi enak, kayaknya soto Betawinya enak nih. Siap, Mbak Sahnas. Ibu, aku Selamat siang. Selamat siang sayang. Ibu, saya mau nanya sama Ibu. Ibu yakin nggak? Ibu yakin nggak bahwa ibadahnya kita nih sebagai manusia bisa membuat kita dikasih tiket masuk surga? Yakin? Yakin? Saya enggak loh. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin, Bu. Nih ya contohnya ya, kita gibah ya, gibah edukatif. Kita gibah edukatif nih ya. saya mau bilang sama Ibu begini. Bu, tahu nggak? Saya kan berusaha ya, kalau misalnya karena saya Muslim ya, kalau saya lagi ibadah sembahyang gitu ya, saya lagi sholat, saya tuh begini nih. Khusyuk mau sholat. Tapi yang terjadi apa? Kusut, bukan khusyuk. Karena baru begini nih, Allahu Akbar. Itu tadi lampu udah dimatiin belum ya? Itu kan udah dikasih uang makan belum ya? Bisa begitu. Dan kadang-kadang suka lupa. Ini udah rakaat keberapa ya? Kadang-kadang kalau saya lagi berjamaah dengan anak-anak saya suka joel belakang ini. Bu, kayaknya sholat Isya, kenapa 5 rakaat? Masa 5 rakaat gitu. Saking yang namanya otak pikiran itu bisa nggak nyambung. Otaknya udah hafal ibadahnya kayak apa, tapi pikiran itu kemana-mana. Setuju ya? Maka ini gibah edukatif. Harus gimana? Maka lakukanlah pekerjaan Anda untuk membuat Tuhan senang, apapun agama kita. Pekerjaan kita, ladang ibadah kita. Karena jika surga belum pasti untuk kita, maka kita bantulah neraka orang yang sedang kesulitan, yang perlu dibantu dalam situasi sulit dan Anda datang sebagai advisor-nya. Begitu harusnya. Gitu ibuku sayang. Oke? Makasih Mbak Sahnas. Jadi itu penting sekali bahwa passion itu tumbuh karena Anda bekerja dengan purpose, dengan tujuan. Anda bekerja karena Anda diciptakan bukan sia-sia. Kebetulan saja, kita tuh kan semuanya makhluk spiritual ya. Kita tuh makhluk spiritual, kebetulan lagi jadi belajar jadi manusia. Dulu nggak ada, sekarang ada, besok nggak ada lagi. Kita jadi makhluk spiritual lagi, setuju? Nah, kita belajar jadi manusia kebetulan, ibu, bapak, mas, mbak, sekarang menjadi advisor selagi menjadi manusia. So, Anda diciptakan bukan iseng-iseng loh. Bukan karena ya sia-sia lah gitu. Enggak. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Helping people. Karena itulah yang dipertanggungjawabkan.
Kemanusiaan di atas segalanya. Bekerja pun tolok ukurnya adalah keimanan Anda dan juga kemanusiaan. Percaya sama saya, maka Anda mudah dicintai. Slide selanjutnya Mas Ardi. Setuju? Kalau setuju jempolnya naik dulu. Thank you sayang. Ya. Sekarang selanjutnya. Nas, aku nggak bisa loh Nas. Gitu ya. Komunikasi kayak kamu tuh aku nggak bisa. Bilang gitu. Pokoknya aku tuh tipenya lempeng. Emang DNA-nya udah lempeng. Dilatih juga udah lempeng. Kan aku birokrat. Nggak ada yang nggak bisa kalau mau. Di dunia ini selama mau, maka bisa. Di dunia ini yang nggak bisa, meninggal hidup lagi. Nah itu nggak bisa. Tapi di luar itu bisa kalau mau berubah, kalau mau belajar. Janji ya, latih terus, belajar terus. Nas, gimana caranya Nas? Oke, saya kasih ilmunya, silakan catat. Latihan ngomong, jangan di depan kaca. Kalau latihannya di depan kaca, itu Anda lagi belajar jadi foto model. Oke? Jadi mesti pakai apa? Direkam pakai video handphone. Supaya Anda bisa melihat kembali bagaimana bahasa tubuhnya, cara menyampaikan. Udah cek before cek belum? Bahasa tubuhnya udah bisa connect nggak sama orang? Jadi mesti pakai video. Kalau nyali udahlah naik lagi satu level, maka jangan handphonenya dipegang sendiri, dipegangin sama orang. Lihat reaksi yang megang handphonenya. Kalau dia gini, oh belum connect nih saya sama dia. Artinya belum lulus. Remedial, ulang lagi. Kalau dia yang megang udah begini nih, udah ngangguk-ngangguk, udah nyetrum, udah lulus cum laude. Oke? Latihannya seperti itu. Sip, slide selanjutnya. Compatible, ya. Manusia itu nggak perlu pintar. Menjadi advisor nggak perlu lah. Ya, alhamdulillah kalau lulus IP-nya 4,0 gitu ya, cum laude, summa cum laude atau apa. Yang paling penting di dunia Anda adalah Anda compatible. Compatible itu artinya apa sih, Nas? Cocokan. Cocok ketemu sama klien siapa aja. Cocok kolaborasi sama temen di kantor siapa aja. Cocok punya bos siapa aja. Biasanya kalau posisinya Anda anak buah, kemudian punya bos, kalau bosnya nggak asik, pasti suka gibah. Oke? Jadi, untuk menjadi seseorang yang compatible, ini yang mesti dikuasai. Kalau bicara efektif. Jangan panjang-panjang kalau bicara, ya, efektif. Yang lebih penting apa? Catatannya. Banyak mendengarkan klien. Sekali lagi latihannya di mana? Di rumah. Belajarlah mendengar sama seperti anak kita belajar bicara. Tuhan menciptakan 2 telinga 1 mulut. Jadi artinya mendengar itu perlu belajar loh. Mendengar itu sebetulnya kita lagi menyimak. Mendengar itu sebenarnya kita lagi profiling klien kita. Jadi cara yang efektif adalah biarkan dia bicara lebih banyak. Oke. Kedua, impactful. Cari sesuatu yang small thing big impact. Selanjutnya, proaktiflah. Proaktiflah kepada klien. Jangan pasif. Proaktif bukan reaktif. Beda tuh. Beda ya. Kalau proaktif, Anda lebih membantu proaktif. Sebelum dia mikir, kita udah kepikiran bagaimana nanti. Proaktif itu layaknya seperti main catur. Bapak Ibu yang bisa main catur pasti paham kalimat saya. Proaktif itu adalah
Kayak main catur, waktu kita menjalankan buah catur kita, sebenarnya kita sudah berpikir 2-5 langkah ke depan. Itu proaktif. Kalau reaktif, klien bagaimana, kita memberikan reaksi. Nggak bisa. Kalau memang yang diinginkan sama Bu Irjen Laksmi adalah trusted advisor, proaktif, bukan reaktif. Selalu bisa mengantisipasi dan fokus sama dia tuh fokus sama kliennya. Fokus selalu. Maka Anda menjadi tipe auditor yang compatible atau tipe yang selalu cocok sama siapa aja. Compatible ini nggak ada urusannya sama cerdas atau pintar loh, nggak ada. Perhatikan, semakin pintar seseorang, semakin sedikit temannya. Karena semakin dia tidak bisa berkomunikasi, semakin dia tidak cocok sama orang. Karena dia selalu menganggap orang tidak lebih baik dari dia. Setuju ya? Seseorang yang ilmunya kayaknya biasa-biasa aja di sekolah juga, ya nggak jelek-jelek banget, tapi ya lulusnya ya begitu deh, begitu ya. Lihat, temannya pasti banyak. And we call it networking. Kenapa anak bandel temannya banyak? Karena dia jago komunikasinya, ya kan? Dia kreatif, menciptakan hubungan. Nanti slide belakang ada tentang itu. Silakan Mas Ardi selanjutnya. Ini yang diinginkan oleh Ibu Irjen Laksmi dan titipannya Mas Ardi. Bahwa Anda mesti istimewa. Ya, lakukan semuanya ilmu tadi, praktekkan. Ingat, kuncinya praktekin sama siapa? Sama anaknya. Ya, latihan itu. Praktekin sama siapa? Sama pasangannya. Maka Anda akan bisa menjadi seseorang yang istimewa. Advisor yang dipercaya. Oke? Advisor yang hangat. Nggak menakutkan. Bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai keluarga yang kayak kucing. Kalau datang tuh istilahnya mudah dielus. Nggak kayak landak yang selalu menyakitkan dan bikin hati berdarah-darah. Atau si mulutnya pedas. Oh mungkin ngemilnya cabai rawit nih, cabai rawit 5. Karetnya 2, kayak gado-gado gitu loh. Pedas. Oke, nah itu yang penting. Jadilah seseorang yang hangat, trusted. Slide selanjutnya Mas Ardi. Ini surat cinta saya buat Anda. Mohon dibaca. Inti dari slide ini adalah, Mas, Mbak, Ibu, Bapak, Anda mencari respect. Anda bekerja mencari respect, bukan attention. Maka it's okay kalau memang Anda tidak diperhatikan, karena yang Anda cari adalah respect. Oke? Ini bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang masih mau berbuat baik untuk kliennya. Slide selanjutnya. Mas Ardi. Slide lanjutan. Seto. Tidur operatornya, Pak. Seto, slide-nya. Halo. Slide-nya. Dok, slide-nya, Dok. Mas Hang Ardi. kayaknya. Hang kayaknya ya. Baik. Sambil menunggu slide selanjutnya ya, kita langsung ke catatannya aja. Saya pakai slide saya di sini. Baik, Ibu Bapak, yuk catat. Manusia itu ada otak kanan, ada otak kiri. Oke? Baik. Kalau ada otak kanan, otak kiri, nah ini dia, alhamdulillah slide-nya muncul. Lihat ya. Ini laki perempuan begini mesin kecerdasannya. Oke? Mau anak kecil, mau orang dewasa, begini mesin kecerdasannya. Oke? Sip.
Pola pendidikan di sekolah Indonesia adalah kita itu wajib menggunakan otak kiri. Setuju? Sip. Mas Ardi, balik lagi deh ke Mas Ardi. Main sama saya. Oke, Mbak. Mas Ardi, kalau saya menginginkan Anda menggambar pemandangan, apa yang Anda gambar? Seperti template, Mbak. Biasa gunung 2 gitu. Terus Di ada tengah jalannya. Ada matahari di tengah ya? Iya. Terus ada jalannya, ada sawah-sawah begitu. Aku tebak ya, jalannya pasti ada 2 macam. Yang satu perspektif dari sempit ke lebar, yang satu berkelok-kelok. Yes. Betul ya? Oke. Saya yang kedua, Mbak. Oh ya, ada hewan nggak di situ? Enggak deh, jarang ya. Ada burung nggak? Ada burung nggak? Selalu ada. Selalu Oke. ada. Burung tuh hewan tahu. Hewannya bentuknya apa? Kayak begitulah. Apa ya? Angka 3 kebalik kayak simbol Yes, McDonald. betul, Begitu betul. ya? Ya. Lalu ada gubuknya, kemudian gambar sawahnya begini nih. Gitu kan ya? V gitu, berjejer. Siap. Itulah kita didorong terus-menerus seperti itu secara tidak langsung. Mas Ardi masih di-unmute. Ada pohon nggak? Ada. Pohon apa yang digambar? Biasanya sih pohon mangga saya. Marah. Pohon cemara. Betul, pohon cemara. Tahu nggak, Bapak, Pak Murdiono, ada yang begini, Pak. Ada yang ngegambar pohon, ada yang pasti dalam hati ngebatin gini. Loh, yo aku gambarnya itu pohon kelapa. Loh, kok pohon kelapa di gunung, pohon kelapa mestinya di pantai. Iya. Oke. Karena memang sudah begitu template yang mesti dilakukan. Lihat. Jika kita menggunakan otak kiri yang sudah dilatih di sekolah, menjadi cerdas itu gampang selama kita menghafal. Karena otak kiri itu isinya thinking, analisa, pandai. Apa yang diolah di otak kiri, lihat ya slide-nya ya. Masuk ke bawah. Masuk ke limbik kiri, isinya apa? Sensing, memori, rajin. Gambar pemandangan gunung 2. Ujian gambar pemandangan selama gambar gunung, maka lulus. Pintar, disebutnya hebat. Sekali lagi, Mas Ardi, kan Anda advisor. Saya tes deh matematika. Oke. Ya, cepet ya jawabnya ya, nggak pakai lama, nggak pakai delay. 1 tambah 1. 2. 7 tambah 5. 12. 9 kurang 4. 5. 7 ditambah akar 81. 16. Nice. 2 ditambah kosinus 60. Ini udah mulai susah nih, Mbak. Bukan susah, Mas Ardi. Karena di pekerjaanmu, Mas Ardi, nggak ada kosinus, sinus, sama tangen. Setuju ya? Yes, betul. Padahal kita lulus SMA mesti paham itu. Betul ya, Mas? Iya, betul. Ini membuktikan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, selama kita nggak menghafal, maka bukan berarti kita tidak pintar. Menjadi pintar tuh mudah selama kita ngafalin. Kemudian pada saat kita mengerjakan soal itu sesuai dengan hafalan, maka kita dianggap pintar. Jangan cepat puas kalau punya anak pintar. Jangan cepat puas. Karena apa? Menjadi pintar itu sangat mudah. Selama anak kita rajin, selama anak kita menghafalnya kuat, maka dia disebut pintar dan juara tes. Jadi aku mesti kayak apa, Nas? Anda sebagai advisor, stop menggunakan otak kiri dan limbik kirinya yang mengolah. Anda mesti mulai pakai ke kanan. Karena intuisi, kreatif, sama inovatif itu otak kanan. Masih ingat kan yang tadi kan? Slide sebelumnya kan? Apa yang diolah di otak kanan masuk ke limbik kanan. Isinya apa? Feeling, emosi, dan tahu bagaimana membuat koneksi atau hubungan dengan manusia. Anak kreatif mahal harganya. Berbahagialah Bapak Ibu, Mas, Mbak, kalau punya buah hatinya kreatif. Aduh, tapi anakku bandel banget loh, Nas, tukang nyontek. Nyontek kreatif nggak? Kreatif. Cuma jelek kelakuannya, tapi kreatif. Bisa naruh contekan di mana-mana, di balik baju, di sepatu, di kaos kaki, di mana gitu kan. Anakku tukang bohong, yo kreatif. Yang jelek kelakuannya, tapi dia punya bibit kreatif. Selingkuh kreatif nggak? Kreatif. Nama perempuan diganti nama laki semua di handphone. Begitu ya. Begitu juga sebaliknya. Supaya nggak ketahuan nama pasangannya. Tapi yo jelek, tapi kreativitasnya sudah ada.
Makanya anak-anak yang buah hati kita yang memiliki masalah di sekolah itu adalah anak kreatif. Dan kebutuhan kita adalah kreatif dan inovasi, bukan? Iya. Karena kita itu pakai otak kanan. Dulu jalan tol ada manusia bentuknya, ada namanya di gardu, ya kan? Sekarang namanya adalah kartu flash dan e-money, bukan nama manusia lagi. Karena selama kita selalu menggunakan otak kiri, kita mudah diganti dengan mesin. Yang Anda hadapi, klien Anda bukan mesin. Itu manusia. Gunakan otak kanan yang melihaikan limbik kanan Anda. Masih ingat tadi compatible, slide sebelum-sebelumnya? Compatible? Ya, compatible itu otak tengah. Ini ingat sekali lagi, surat cinta saya mengatakan bahwa compatible itu bukan yang paling pintar. Siapa yang masih ingin baik kepada kliennya. Karena otak tengah tempatnya compatible. Insting, naluri serba bisa. Oke, slide. Silakan slide selanjutnya. Kayaknya hang lagi ya. Oke. Ini 9 level emosi klien Anda yang mesti Anda pahami. Manusia memiliki 6 level emosi negatif dan hanya 3 level positif. Yang paling rendah, klien Anda level emosinya apatis. Di atas apatis sedih, di atas sedih takut, di atas takut rakus, marah, sombong, dan itu negatif. Jadi kesimpulannya lebih baik level emosi klien Anda yang Anda hadapi level emosinya sombong daripada Anda menghadapi klien yang apatis. Susah banget gedongkraknya ke atas. Lebih baik sombong daripada apatis. Sombong yang jelek kelakuannya. Level emosinya 1 step lagi dia menjadi positif. Menjadi semangat menerima dan damai. Jika level emosi klien Anda adalah damai, maka dia akan mau bekerja sama dan terbuka dengan Anda. Begitu juga Anda. Kalau menghadapi klien Anda mesti profiling yourself. Tahu level emosinya ada di mana. Jika Anda misalnya atau klien Anda tipenya takut, don't say this. Jangan takut. Orang yang takut dibilang jangan takut, dia akan turun lagi, step down, menjadi sedih. Kita ngerti sekarang. Kalau kita menghadapi orang takut, kita bilang jangan takut. Maka keluar air matanya, jadi nangis. Jadi apa yang mesti saya hadapi? Masih ingat? Belajarlah mendengar sama seperti dia belajar bicara. Biarkan dia banyak bicara untuk kita tahu dia ada di level emosi yang mana. Untuk membuat kita trusted advisor. Oke, slide selanjutnya. Udah ya, ini surat cintanya saya. Gimana caranya ketemu klien untuk nego. Oke, kan nanti sama Mas Ardi kan akan dibagikan slide ini ya untuk ingat-ingat. Yang krusial adalah slide saya yang di depan. Kalau ini sudah tinggal ngingetin aja gitu untuk dibaca-baca ya. Yang nggak boleh, slide selanjutnya nggak boleh. Ini yang harus dilakukan, yang nggak boleh, slide selanjutnya. Yang nggak boleh ini. Oke? Hindari ini. Yang tadi itu do's, yang ini don'ts. Yang ini jangan. Oke? Sip. Slide selanjutnya. Oke, selesai. Ini adalah saya, temannya Mas Ardi, yang dihubungin sama Mas Ardi. Ini CV saya, itu anak-anak saya, dan yang duduk madep ke sana adalah masih suami saya. Belum ganti, masih itu bentuknya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saya kembalikan ke Mas Ardi. Terima kasih Mbak Sahnas, sangat-sangat berguna nih buat kita. Untuk parenting juga, untuk menghadapi klien kita juga. Seperti janji saya tadi, kita ada 3 sesi pertanyaan ya. 1 sesi isinya untuk 3 penanya. Sesi pertama itu untuk pertanyaan yang ditujukan secara tertulis di forum chat ini Mbak.
Ya. Kebetulan di forum chat ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Juli. Bagaimana membangun connecting yang tebal dengan klien yang cenderung bertahan atau menutup diri karena tidak ingin kelemahan terungkap ke orang lain? Itu ya Mbak ya. Oke, Saya lanjut ke pertanyaan diri, 2. Ya. Pertanyaan kedua ini dari Mas Ali. Masalah ego diri nih Mbak. Ego itu biasanya salah satu penghambat komunikasi. Ya. Orang yang punya egonya tinggi, dia sulit menerima pendapat orang lain. Cuma mau dengar apa yang ingin dia dengar. Nah, gimana caranya supaya kondisi seperti itu tuh tidak menahan dalam proses komunikasi? Ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mas Vicky. Mas Vicky ini auditor investigasi nih Mbak. Jadi, nggak bisa bohong. Yes, jadi dia membandingkan antara auditor yang profesional dengan auditor yang baik. Kalau menurut dia, resiko menjadi auditor yang profesional itu pasti dijauhi, dibully, dan diumpat. Tapi kalau auditor baik, dia dicintai oleh klien pengawasannya. Jadi menurut dia antara profesional dengan yang baik itu 2 hal yang berbeda. Oke, kami persilahkan Mbak Sahnas. Baik, terima kasih. Jawabannya adalah jadilah diri sendiri. Oke, silakan dicatat semuanya. Terima kasih pertanyaannya. 3 pertanyaan ini menjadi imbuhan keilmuan selain slide tadi. Terima kasih banget. Jadi saya langsung kepikir, saya mesti ngasih ilmu ini ya. Oke, yang pertama adalah Mas, Mbak, Ibu, Bapak, tambahin yuk catatannya ya. Jadilah diri sendiri. Personal brandingnya mesti bagus. Ini saya kumpulin aja 3 pertanyaan jadi keilmuan ya. Anda mesti memiliki personal branding. Apakah Anda mau menjadi seseorang yang profesional ataukah Anda ingin menjadi seseorang yang baik? Itu terserah personal brandingnya. Personal branding itu apa sih, Nas? Personal branding itu mesti dimiliki oleh setiap orang di dalam pekerjaan Anda sekarang. Karena apa? Karena Anda untuk mudah dikenali. Oke? Nah, kemudian kita akan melebarnya adalah bukan tentang baik atau pro. Kalau pro sehingga suka dibully, dijauhi, dan dicurigai. Kalau baik dicintai. Begitu ya. Jadilah seseorang yang unik. Karena uniqueness itu sangat penting dalam pekerjaan Anda. Keunikan menjadi Anda mudah untuk dikenali dan terpilih dan spesifik. Jadi kita mainnya adalah bukan pro atau baik lagi, tapi Anda unik. Pokoknya setiap ngelihat Anda pasti masalahnya selesai, aman deh, tenang aja. Nah begitu. Tapi dia sebetulnya adalah auditor yang galak gitu loh. Tetapi problem solver. Cari keunikan itu. Auditor kan banyak ya, advisor kan banyak ya. Percayalah sama saya kenapa personal branding tentang keunikan Anda sebagai auditor itu penting. Karena sedikit lebih unik, jauh lebih mudah dipercaya sama orang, unik ya, dibandingkan sedikit lebih baik dari yang lain. Betul nggak sih? Kalau Anda jadi juri kan juga gitu kan. Kalau Anda sedang menilai orang lah, kan begitu. Anda akan suka sama yang lebih unik daripada hanya sedikit lebih baik dari yang ini. Betul? Ya. Jadi yang penting adalah bukan lagi soal profesional atau baik. Brand Anda apa? Keunikannya apa? Maka itu yang membuat kliennya mudah jatuh hati. Yang C before C tadi. Ilmu selanjutnya. Baiklah. Apa yang mesti dilakukan? Nah, kalau misalnya kliennya menutup diri, ya tipenya susah banget nih dikoreknya. Waktu Anda datang,
kemudian dia udah menutup diri, yang mesti Anda lakukan adalah self-evaluation. Apa yang terjadi nih sampai dia nggak membuka dirinya dengan saya? Betul kan ya? Saya datang kepada dia, saya ngebawakan diri saya sebagai brandnya yang bagaimana? Apakah brandnya memang menakutkan? Itu self-evaluation. Look in. Karena Anda punya personal goal kan? Personal goal-nya apa? Ibadah. Personal goal-nya apa? 3E. Mencerahkan, mendidik, dan memberdayakan klien itu kan? Maka kalau personal goal dengan personal branding yang nggak cocok, maka yang perlu diperbaiki mana? Yang perlu diperbaiki adalah evaluasi diri, bukan mengevaluasi dia. Ada yang salah nih di saya. Artinya, yang tadi filosofi pintu, saya yang nggak ngedorong diri saya ke dia. Tapi saya menarik dia ke posisi saya, filosofi pintu, daun pintu tadi. Begitu ya. Jadi lakukan self-evaluation itu. Kalau ada kendala, tetap melatih. Karena jika tindakan Anda selaras nih dengan personal goal Anda, maka percaya sama saya bahwa tidak ada klien yang sulit buat digali. Karena setiap cerita dari dia itu menarik. Setiap cerita dari klien itu menarik. Itu sebabnya Anda mesti punya buku pintar. Saya tuh punya banyak sekali buku-buku catatan begini. Saya mungkin masih orang dulu kali ya. Jadi apa-apa saya catat, apa-apa saya catat. Saya nggak terlalu percaya dengan komputer. Karena saya masih pakai fisik. Saya bisa nyatet. Mas Ardi, saya ingat. Mas Ardi orang yang saya curigain. Kenapa? Fotonya gelap, cuman siluet. Gitu. Itu brandingnya Mas Ardi. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, Nas, lu tahu Ardi nggak? Ardi saha? Ardi yang mana? Ardi siluet. Nah, langsung ingat saya sama Mas Ardi Nugroho. Begitu, itu brandingnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, atasi kendala dengan melatih. Gimana caranya supaya dia terbuka? Gini, researching is the point. Anda mesti research dulu dong situasi yang dihadapi bagaimana. Orang yang akan didatangi seperti apa. Betul? Supaya apa? Supaya siap di medan perang. Istilahnya begitu. Yo, orang perang amunisi nggak bawa, ya gimana mau menang? Begitu. Kuncinya adalah research. Pekerjaan saya itu misalnya ngebawain acara di televisi. Ketemu orang kan banyak banget. Dan gini, come and go. Come and go. Datang sebentar, hilang. Gitu kan? Datang lagi narasumber yang lain, hilang. Kan begitu. Gimana caranya dalam waktu singkat saya bisa C before C, connecting before correction. Maka yang saya lakukan adalah saya mesti tahu dulu siapa dia, bagaimana menghadapinya supaya amunisi saya banyak. Jadi, research adalah kata kunci. Kalau dia masih menutup diri, artinya peluru Anda salah bawanya. Orang kita mau ngebunuh tikus yo pakai bom molotov gimana sih? Ya enggak, cukup pakai lem kali gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, ego diri itu menghambat komunikasi, Nas. Iya. Masih kembali ke brand. Brandnya apa waktu dia bawa? Gini ya, kalau begitu jawabannya, saya ajarin aja. Brandnya, satu, Anda itu mesti punya achievement. Anda mesti punya pencapaian. Jadi kita nggak ngomongin ego lagi. Anda mesti memperbaiki penampilan Anda. Penampilannya. Bukan ganteng atau cantik, itu relatif. Tapi bahasa tubuh yang menyenangkan. Ucapannya baik. Pendidikan tadi adalah konotasinya belajar ya. Belajar. Bukan sekolah. Anda tidak boleh berhenti belajar. Anda mesti punya integritas. Kemudian itu semua mesti total ada di Anda. Maka Anda tidak bicara lagi soal ego. Karena apa? Personal branding yang Anda punya sebagai advisor nggak boleh palsu, nggak boleh fake. Percaya deh, kalau palsu lama-lama juga ketahuan kok. Ya kan? Aku tuh suka begini loh, Mas, Mbak, Ibu, Bapak. Teman-teman tuh suka kaget kalau ngeliat pesohor di televisi tiba-tiba buat kelakuan gitu ya sesuatu. Kemudian mereka mengatakan begini,
Nggak nyangka ya Nas, dia begitu. Kok nggak nyangka? Dia memang begitu. Cuman kepleset, akhirnya ketahuan aslinya. Mikirnya mesti begitu, ya kan? Itu sebabnya personal branding itu mesti walk the talk. Istilahnya walk the talk. Apa yang diomongin, itu yang dikerjain. Oke? Maka ego diri tidak akan menghambat komunikasi. Karena apa? Apa yang Anda sampaikan selaras dengan isi kepala dan hati Anda. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ardi, sesi kedua. Oke, terima kasih Mbak Sahnas untuk jawaban-jawabannya. Keren banget ini. Kita harus bangun personal branding dulu, terus research before work. Iya. Oke, Iyalah, Mas. untuk Bapak Ibu semua, untuk sesi kedua ini kita undang Bapak Ibu untuk bertanya untuk 3 orang dulu. Lambaikan tangannya atau live langsung. Atau langsung bicara ke saya. Ayo. Mas Andi Widodo. Lalu siapa lagi? Please raise your hand. Atau Mas Andi Widodo dulu. Silakan Mas. Ya. Silakan Mas Andi. Siap. Kedengeran, Mbak? Sangat cakep. Wah, padahal saya jelek loh. Suaranya maksudnya. Wah, makasih. Terus Mas Andi bilang gini, kan lebih baik sombong Nas daripada apatis gitu ya. Saya dari sononya sombong sudah. Bener Mbak, nggak salah. Saingannya cuma Mas Ardi doang sombong saya itu. Ya. Saya mau nanya, tapi mungkin kemampuan saya menangkap kan nggak pas juga ya. Jadi kalau pertanyaannya salah, ya dibenerin gitu. Kira-kira ini yang di pikiran saya itu ada 2 hal penting yang saya catat terkait dengan komunikasi ini, yaitu subjek, diri kita sendiri, dan objeknya, yaitu informasi kan. Nah, terkait dengan subjek, saya itu menyimpulkan begini. Jadi ada korelasi yang kuat antara integrity dengan kemampuan komunikasi yang baik. Catatan saya adalah tadi poin memberdayakan gitu kan. Memberdayakan. Iya kan? Tidak ambil keuntungan gitu kan. Ketika kita memiliki integrity, pasti kemampuan komunikasi kita dengan baik. Minimal itu prakondisinya gitu ya. Nah, sebaliknya simpulan saya itu, kalau kita nggak punya integrity, pasti kemampuan komunikasi kita nggak baik gitu kan. Nah, sehingga inti dari semua ini adalah justru integrity itu sendiri kan ya. Integrity muncul ketika ada passion, ketika ada kita mendefinisikan profesi dengan baik, kemampuan teknis, pernyataan tentang komitmen, dan segala macamnya. Justru itu yang, apakah benar, justru itu yang harus kita kuatkan, integrity itu. Itu pertanyaan saya gitu. Baik, yang kedua tentang objek. Pada prinsipnya menurut saya, komunikasi itu sama dari zaman Adam Hawa sampai sekarang. Tapi mengalami mutasi kalau bahasa saya itu. Sekarang ini kita di dunia postmodern, yaitu ada namanya hyper reality gitu ya. Informasi yang asli kadang itu telah tergantikan dengan informasi yang tiruannya. Nah, yang jadi problem adalah yang tiruan ini sekarang justru dianggap yang asli kebenarannya gitu kan. Karena memang arus media kemudian disemburkan secara terus-menerus. Jadi ada problem, ada power di situ yang berkuasa. Nah, ini bagaimana ini? Ini penting banget karena auditor ini, Mbak, konflik interestnya tinggi, konflik kepentingannya tinggi sekali. Jadi ketika dia tidak menyikapi objek tadi yang hyper reality dan simulacra tadi, kemudian subjek tidak punya integritas, saya kira kita akan kacau gitu. Ya, ini pertanyaan saya juga bingung saya mau nanya apa. Saya kira Mbak Sades bisa menangkap juga. Baik, terima kasih Mas Andi. Ya, baik. Mas Ardi mau langsung kita kumpulin dulu pertanyaannya ya? Saya kumpulin dulu ya, oke. Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Please raise your hand atau ngobrol langsung. Ini ada yang japri saya malah Mbak. Dia nggak mau nanya langsung tapi pengen japri. Pertanyaannya begini dia. Iya. Kalau untuk saya yang introvert, dia bilang, membangun komunikasi itu agak susah nih. Dia minta tips and trick-nya. Terus pertanyaan kedua,
dari seseorang ini yang tidak mau disebutkan namanya. Kayak Voldemort, Harry Potter, yang nggak boleh disebut namanya. Ya. Yang kedua, ini ada komunikasi yang baik dengan rasa percaya diri itu kayaknya ada relasinya gitu ya. Apa yang harus dibangun terlebih dahulu? Skill komunikasi atau rasa percaya dirinya? Itu dari teman saya ini. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Makan apa sih? Halo, ada yang mau bertanya? Udah deh Mbak, kayaknya 2 dulu ya. Biar nanti teman-teman nyiapin pertanyaan selanjutnya. Siap, terima kasih banyak. Mas Andi, terima kasih pertanyaannya Mas Andi. Setuju, semua yang kalimatnya Mas Andi sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan Mas Andi sendiri, gitu ya. Bahwa bagaimana Anda sebagai seseorang atau subjek, gitu ya, Anda kalau ingin memberdayakan, bukan memperdayakan, beda loh. B sama P itu beda. Kalau memberdayakan, membuat klien Anda menjadi berdaya. Dari dia impotensia menjadi memiliki potensi. Dengan Anda memberikan keilmuannya Anda membantu dia. Berkaitan Mas Andi mengatakan tentang konflik sebagai seorang auditor, maka obatnya cuma integritas. Dan itu ada di slide yang khusus saya menjelaskan mengenai integritas. Betul ya, Mas Andi ya? Nah, kemudian tambahannya Mas Andi. Nas, ajarkan saya Nas. Atau kan pertanyaannya Mas Andi sebetulnya menjadi tambahan keilmuan lagi, taking notes atau catatan untuk Anda semua. Maka kalau misalnya ternyata menjadi auditor yang berintegritas, jadilah sekali lagi seseorang advisor yang pandai mendengarkan. Berilah alasan, silakan dicatat. Berikanlah alasan dan kesempatan kepada klien Anda supaya berbicara tentang dirinya. Oke? Masih ilmu yang tadi Mas Andi. Masih ilmu filosofi pintu tadi. Masih dengan ilmu filosofi pompa. Oke? Kalau Anda bertemu dengan dia, sebutkan namanya. Itu salah satu integritas. Ini cengkonek-cengkoneknya nih. Yang ilmunya ilmu lapangan. Saya itu kan sekolahnya teknik sipil ya Mas Andi ya. Tetapi waktu saya kerja di lapangan, banyak banget loh ilmu saya di sekolah yang nggak kepake. Malah saya belajarnya dari mandor saya. Adukan semennya saya tuh belajarnya dari mandor, bukan dari profesor saya di UI gitu loh. Jadi now I do understand exactly. Banyak ilmu kita di sekolah yang nggak bisa dipraktekin di lapangan. Banyak sekali buku tentang integritas, betul kan? Betul ya? Tapi banyak juga ilmu-ilmu yang nggak ada di buku. Yang akhirnya waktu di lapangan kita tahu bagaimana membuat kita menjadi sosok subjek yang memiliki integriti. Cangkonek yang lain ya, Mas. Ingatlah bahwa nama seseorang adalah sesuatu yang paling enak didengar untuk klien Anda. Jangan sebut hanya Bapak. Ya, silakan Pak. Enggak. Pak Andi Widodo, apa kabar? Silakan. Saya itu tuh enak banget tahu. Ya, jadi nama adalah sesuatu yang baik didengar untuk klien. Selanjutnya, ini nggak ada urusannya dengan sugar coating. Sugar coating tuh selalu bikin manis-manis orang aja atau ngomong manis-manis aja, nggak ada. Tetapi ini adalah ilmu tentang begini. Please, dia keluarga Anda, klien Anda tuh keluarga Anda. Jadilah seseorang ya atau subjek yang menangani objeknya. Kan small thing big impact ya. Mesti tahu kapan dia ulang tahun.
ucapan selamat lewat WA itu menyenangkan buat dia. Nah itu ilmu yang nggak ada di sekolah. Kalau ada ulang tahun perkawinan, ngasih selamat ulang tahun perkawinan. Tapi Mas Andi mesti tahu ya, dia masih menikah atau udah cerai gitu ya. Jangan tahu-taunya udah pisah. Happy wedding anniversary. Koneksitasnya putus. Boro-boro C before C. Begitu. Jadi small thing, big impact. Oke? Hal-hal kecil seperti itu tuh enak banget. Dan tahu nggak? Ternyata seseorang itu kenapa mudah saya maunya sama dia karena hal-hal yang kecil-kecil kayak begitu. Saya pun dapatnya dalam ilmu komunikasi itu di mana? Di lapangan. Karena emang itu bukan sekolah saya kan komunikasi, tapi waktu saya bicara mewakili perusahaan-perusahaan sebagai spokesperson atau saya di-hire sama PBB untuk UNICEF dan ILO IPAC, itu yang saya lakukan, Mas Andi. Gitu. Bagaimana saya menghadapi setengah kaki saya untuk PBB, setengah kaki saya orang Indonesia, kan? Saya nggak mungkin ngejelek-jelekin bangsa saya dong di forum PBB. Betul ya? Nah, hal-hal yang kayak begitu. Kemudian lanjut. Mas Andi, nih ilmunya lagi nih, yang nggak ada di sekolahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain nyatet yo. Gitu. Walaupun ini jawab Mas Andi, ini sebetulnya ilmu ini untuk Anda semua. Tersenyumlah. Oke. Karena Anda, Mas Andi, menjadi orang yang memiliki integritas, Anda tidak boleh mudah dibaca oleh klien Anda. Anda yang mesti cerdik membaca kliennya. Level emosinya ada di mana tadi? Udah dikasih tahu kan? Ilmu level emosi tadi kan? Tapi jangan keluarin raut wajah apapun menghadapi dia. Mas Andi dibohongin, dalam hati mah tahu dibohongin, tapi senyum aja. Betul ya? Kayak tipe orang tua Mas Andi. Mas Andi kan percaya ya sama saya ya, seorang ibu tuh nggak bisa loh dibohongin sama anaknya. Percaya nggak? Kalau misalnya itu ibu masih senyum, diam, itu bukan berarti kebohongannya berhasil. Cuman dia tidak mau konfrontasi saat itu juga. Anak itu nggak bisa bohong sama ibunya. Orang degup jantungnya pernah sama kok. Sebelum anaknya mikir, si ibu udah tahu apa yang ada di pikiran anaknya. Karena pernah satu darah kok. Ya kan? Nah begitulah Anda menjadi seseorang yang punya integritas. Keluarin sisi feminitas. Keluari sisi feminin ibu. Gitu loh. Jangan keluarkan Mas Andi karena gendernya laki-laki. Datangnya itu maskulinitasnya yang dikeluarin. Gitu. Jangan Mas, gitu loh. Jadi tetap aja senyum Mas, senyum. Walaupun dalam hati, lo mau bohong sama gue loh. Ya, tapi senyum begitu Mas. Karena apa? Dengan begitu Anda tidak mudah dibaca. Tapi Anda sangat mudah membaca orang. Oke? Selanjutnya, ilmu selanjutnya. Nas, ini soal online kan ya, zamannya online, informasi asli bisa dipelintir, Nas, tiruan jadi asli, dan itu yang lebih laku dan lebih dipercaya. Oke, bagaimana menghadapi ini? Ini namanya komunikasi krisis kan? Ya. Bagaimana menghadapi komunikasi krisis seperti itu? Tunjukkan perhatian Anda pada saat Anda komunikasi sungguh-sungguh kepada dia. Kalau misalnya dia datang dengan sesuatu yang dipelintir, itu kan artinya dia udah punya image mengenai Anda kan, dipelintir gitu ya. Maka yang Anda tunjukkan adalah kesungguhan Anda kepada dia. Itu kebaca, itu kecium langsung sama kliennya. Apapun berita di luar sana, tapi orang akan menilai Anda berbeda, Mas Andi. Oke? Karena siapa yang tidak pernah, seorang auditor yang tidak pernah perhatian kepada kliennya, tidak saja akan mengalami banyak kesukaran dalam hidupnya, Mas Andi. Akan tetapi juga akan mendatangkan kesulitan bagi orang yang ada di sekitarnya. Percaya omongan saya. Dia bukan jadi problem solver, tetapi jadi kegulung sendiri sama masalahnya. Jadi kuncinya, Mas Andi, kemanusiaan. Bantu dia. As human. Karena Anda lagi jadi manusia, kebetulan tugasnya jadi auditor. Nangkep ya Mas Andi ya? Nah, hal seperti itu, berita dipelintir apapun,
orang tetap melihat Anda dan punya penilaian tersendiri. Terima kasih Mas Andi. Apapun ya, mau dia konfliknya tinggi, percaya sama saya. Seperti itu. Untuk tadi pertanyaan, apa Mas Andi mau ngomong apa? Tadi sempat di-unmute, silakan Mas. Terima kasih Mbak Sasnas. Sawang Sulna, sama-sama. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan yang tidak boleh disebut namanya kayak Voldemort-nya Harry Potter. Kalau untuk saya auditor yang introvert gimana Nas gitu ya. Introvert itu bukan berarti gagal. Introvert itu bukan berarti gagal komunikasi. Ingat nggak yang saya bilang? Komunikasi itu, entah itu yang japri, mas atau mbak ya. Komunikasi itu bukan begini. Gue ngomong tuh bukan gini. Yang satu ngomong, yang ini jawab. Ngomong, jawab. Wah, itu mah berdebat namanya. Komunikasi itu ada ilmu pasif yang namanya mendengarkan. Karena seperti yang saya udah bilang, belajarlah mendengarkan sebagaimana kita belajar ngomong. Karena dalam mendengarkan, kita lagi menyimak dan profiling klien kita. Jika Anda orang yang introvert, maka Anda akan lebih mudah memiliki ilmu mendengarkan dibandingkan orang yang ekstrovert. Orang yang ekstrovert, disikatin terus kliennya. Itu makanya katanya Bu Irjen Laksmi mengatakan, loh yo kayaknya dari atas ke bawah, bawaannya tipenya tuh menakutkan dan galak. Seperti itu. Oke ya, jadi harus kalau menjadi introvert, syukur alhamdulillah. Artinya Anda akan maju lebih cepat untuk belajar ilmu mendengarkan. Komunikasi itu mana duluan ya Nas? Skill dulu apa percaya diri dulu? Percaya diri. Sebelum percaya diri silakan dicatat. Sebelum percaya diri apa yang dilakukan Nas? Self-esteem. Masih ingat level emosi yang sombong tadi? Masih ingat ya? Ada 6 yang negatif, ada hanya 3 yang positif level emosi. Yang sombong, negatifnya itu adalah kelakuannya dia sombong. Tapi bukan self-esteem. Apa artinya self-esteem? Self-esteem itu harga diri. Self-esteem itu salah satu komponen dari kepercayaan diri. Oke? Kepercayaan diri namanya self-confidence. Dia percaya diri. Salah satu unsurnya dia mesti punya harga diri. Self-esteem. Orang sombong, dia menunjukkan kesombongannya karena dia tahu harga dirinya. Makanya keluarnya itu adalah sombong. Yang negatif adalah kelakuannya, bukan self-esteem-nya. Setuju ya? Jadi terjawab, kalau kita percaya diri, itu adalah karakter. Begini nih, untuk Anda, entah Mas atau Mbak yang namanya nggak boleh disebut, begini. Seseorang HRD, ayah saya almarhum dulu 35 tahun kerja di Pertamina, oil company, perusahaan minyak Pertamina. Sekarang udah meninggal lama. Kemudian waktu ayah saya masih hidup, saya banyak belajar sama ayah saya. Sewaktu beliau zamannya Pak Ibnu Sutowo jadi bos HRD di Pertamina. Saya tanya, Pak, kalau milih pegawai yang masuk apanya, Pak? Ya karakternya dong, saya bilang gitu. Oh karakternya, bukan karena pinternya atau lulus dari universitas mana, Pak? Bukan. Kalau bego bisa saya ajarin jadi pinter. Tapi kalau karakternya jelek, udah sampai kapanpun nggak bisa. Nggak bisa. Sepinter apapun kalau karakternya jelek, saya buang. Nggak bisa. Begitu. Orang Pertamina kan galak-galak ya. Senggol bacok, sumbu pendek. Gitu loh. Jadi di situ saya tahu, oh yo. Percaya diri, self-esteem itu adalah karakter. Maka karakternya dulu, baru skillnya. Thank you. Mas Ardi, silakan. Terima kasih Mbak Sahnas. Ini banyak banget ilmu kita. Bangun dulu harga diri, self-esteem, baru ke self-confidence, baru kita membangun skill komunikasi. Oke, teman-teman semua, masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya 20 menit lagi loh. Ayo.
Ini ada yang nanya tapi lewat chat mulu, nggak mau nanya langsung. Aku sebetulnya karena ilmunya ini seperti tadi Mas Andi bilang, dari zaman dulu ilmu komunikasi ya begitu-begitu ya Mas Andi ya gitu loh. Nah sekarang kalau begitu saya mau mendengar apa pengalaman Anda di lapangan. Gampang. Pengalaman Anda ceritakan, kemudian saya melakukan assessment terhadap pengalaman itu. Itu lebih menarik, Mas Ardi. Karena ilmu dari komunikasi sebetulnya seperti itu. Itu bisa dibaca. Cuman yang ada di lapangan, seperti yang saya bilang tadi ya, ilmu yang ada di lapangan suka tidak ada di sekolahan. Silahkan. Oke. Coba teman-teman belajar komunikasi ini juga. Jadi bertanya itu bagian dari belajar sebenarnya. Coba. Ini ada yang maunya Mas Ardi yang suruh nanyakan. Susahnya apa? Jadi ini belajar untuk bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Monggo, teman-teman. Oke, teman-teman, ada yang mau nyampaikan pertanyaannya atau curhat terkait kerjaannya, biar Mbak Sahnas yang assessment? Kalau memang tidak ada, mohon izin, saya ngobrol sama Pak Murdiono, boleh nggak? Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Pak Mur, izinkan saya untuk berguru ya. Kalau misalnya melihat dari wajahnya kan Anda nih kan jauh lebih senior gitu dari saya gitu ya. Bolehkah saya bertanya, Bapak sudah ada di tempat bekerjaannya Bapak sudah berapa lama? Saya sekarang ini sih baru mau ke 2 tahun. Baru 2 tahun. Dulu pernah sebentar. Tapi kalau bekerja totalnya sih sudah 30 tahun lebih. Tuh kan 30 tahun. Sekarang saya bertanya sama Bapak, boleh ya Pak ya? Dalam usia Bapak dulu 0 sampai 20 tahun lah, sampai lulus kuliah gitu ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan supaya jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain yang sedang webinar saat ini? Silakan Pak. Saya dulu hanya berusaha untuk saya tidak menjadi yang paling buruk. Saya tidak pengen yang terbaik, tetapi saya tidak jadi yang paling buruk. Artinya kita di menengah saja. Ya alhamdulillah kalau kita bisa menjadi lebih baik. Tetapi beberapa target memang terlampaui. Di situ memang kita kalau hanya mengandalkan sekolah, ada beberapa hal yang tidak ada di sekolahan. Ada cara-cara untuk inovasi dan lain sebagainya, itu tidak ada di sekolahannya. Iya. Misalnya kalau coba di cara begitu diperintah, bisa nggak? Bisa, siap Pak. Iya. Setelah itu baru mikir gimana cara kerjanya. Tapi jangan kalau kita ini, wah ini enggak ada Pak. Iya, betul. Nah kalau seperti itu kan kita repot. Makanya dan juga bagaimana kita ini menjadi orang itu entengan kalau bahasa Jawa. Iya, setuju. Enggak hitungan lah bahwa apa yang kita kerjakan bisa membantu orang lain, sehingga di sini saya sendiri punya prinsip hidup, saya harus bisa bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain, bukan hanya kita sendiri. Dan ilmunya, ya betul, ilmunya yang tadi tuh Pak, ada slide-nya, slide yang seperti yang saya sampaikan, jadilah orang yang compatible, gitu ya, orang yang cocokan, bisa di mana-mana, entengan, orangnya tuh entengan, nggak berat, nggak hitung-hitungan, jangan hitung-hitung, jadi orang tuh jangan terlalu perhitungan, boleh hitung, boleh berhitung, tapi jangan perhitungan. Karena apa? Kalau misalnya dilihat-lihat gitu ya, dilihat-lihat ternyata yang jauh lebih pandai dari kita itu banyak loh. Tetapi mereka udah nganggur sekarang. Dan Anda, saya, kita masih bekerja. Artinya apa? Di tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2 sampai 2 tahun sebelumnya, mungkin 2018, 2019 adalah tahun target. Tapi 2020 Tuhan mengajarkan kita apa? Ini tahunnya bersyukur.
Kita Betul. itu mesti jadi pandai bersyukur. Alhamdulillah kita masih hidup. Bukan saya tidak optimis bahwa semua orang berumur. Kita lagi ada di situasi pandemi COVID-19 loh. Dan yang meninggal, Pak Murdiono, itu lingkarannya Pak, udah semakin saya kenal. Bukan hanya yang saya lihat di berita. Jadi di orang di sekeliling kita yang, atau di sekeliling saya udah kena. Jadi artinya apa? Saya makin pandai bersyukur. Oh ya. Alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah listrik masih nyala. Alhamdulillah air masih mengalir. Alhamdulillah ya. Terima kasih Tuhan. Masih ada di meja masih ada makanan. Padahal mungkin yang jauh lebih pintar dari kita banyak. Mereka berbeda kondisinya. Jadi tahun 2020 adalah membuat kita pandai bersyukur. Itu yang disebut compatible. Yang disebut dengan Pak Murdiono adalah entengan. Jadi orang entengan. Maka berharap lewat dari tahun 2020 Anda menjadi orang yang entengan. Berhitung boleh, tapi jangan perhitungan jadi orang. Begitu ya. Nah, saya punya kesimpulan Pak Murdiono, minta izin ya. Ya. Gini, 0 sampai 20 tahun atau lulus kuliah itu memang time to learn. Waktu untuk belajar. Silakan mencatat. Waktu untuk belajar segalanya. Di 20 sampai 30 tahun adalah waktu Anda untuk melakukan pekerjaan Anda. Di usia 30 sampai 50 tahun, maka itu tahunnya Anda invest dengan segala hal-hal baik Anda. Di atas 50 tahun apa, Nas? Di atas 50 tahun itu adalah time to share. Kayak Pak Murdiono. Waktunya untuk berbagi. Pak Murdiono itu walk the talk. Bisa mengatakan, jadi orang yo entengan. Jangan perhitungan. Jangan apa-apa ngomongnya kendala dulu yang dimajuin. Iya aja dulu. Baru belakangan, ini gimana ya ngerjainnya ya. Nah, itu tuh compatible. Karena apa? Kecepatan kita untuk adaptasi jauh melebihi dan laku di mata orang dibandingkan hanya sekedar pintar belaka. Begitu. Pak Murdiono, terima kasih banyak. Mas Ardi, silakan. Mbak, ada dua lagi yang mau nanya nih. Satu Boleh. Bang Amirin sama Mbak Rahmi. Ya, Bang siap. Amirin dulu, silakan. Bang Amirin. Baik, terima kasih Oke, Mas thank you. Ardi. Terima kasih juga Mbak Sanas. Ya Bang, pagi. Ya. Pertanyaan saya sedikit aja, mungkin tadi juga sudah dijelaskan supaya menjadi auditor yang kompatibel Yes. di catatan saya. Yes. Nah, bagaimana caranya supaya kami juga tidak hanya kompatibel ke klien kami? Nah, bagaimana caranya supaya juga kami kompatibel ke pimpinan kami, begitu Mbak? Ya. Dengan teman kami sesama auditor. Mungkin itu aja. Terima kasih. Thank you. Ya, selanjutnya. Makasih Bang Amirin. Lanjut Mbak Rahmi, silakan Mbak. Baik, Mbak Sahnas, Ya, terima kasih Mbak. Mas Ardi waktunya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana menyampaikan sebuah solusi di waktu yang mungkin bisa dibilang pendek, tetapi tidak mempunyai kesan menyuruh atau mendirect orang. Karena kan kadang-kadang kalau mendirect itu kan punya kesan negatif gitu kan. Nah, Iya. terima kasih. Baik, saya ke Mbak Rahmi dulu Mbak. Masih di unmute please, layar dan waktu milik Mbak Rahmi. Oke. Mbak Rahmi udah punya buah hati sayang? Sudah. Oke, berapa anaknya? Sama dengan Mbak Sanas, 3 putri. 3 putri. Yang sulung usia berapa sayangku? 10. 10. Yang bungsu? Yang bungsu 2 tahun. Oke, sip. Saya lagi profiling Mbak Rahmi. Nih, Mbak Rahmi, sekarang saya langsung ya. Kita ngomongnya, ingat klien kita adalah anak kita dan kita sebagai orang tuanya. Dan hubungannya adalah keluarga. Supaya dia melihat kita adalah trusted advisor. Setuju? Oke. Caranya gimana kalau udah injury time? Betul ya? Gini. Mbak Rahmi, jika anak Anda lagi minum pakai gelas, kemudian dia nyiduknya bukan pakai sendok, tapi pakai garpu. Maka jika injury time, pengen cepet kan?
Yang dilakukan seorang ibu adalah apa? Nyuruh, ya kan? Ganti dong, begitu kan? Terus anaknya jelei, ngeselin. Makin disuruh, makin nggak dikerjain. Betul atau tidak? Betul. Ya, oke. Maka ini silakan menerjemahkan ya. Ilustrasi ini silakan menerjemahkan. Pertama adalah C before C tadi, oke? Connecting before correction. Kalau kita udah connect-nya tebel, koneksinya tebel, signalnya bagus, nggak biar pet gitu ya, maka nyetrumnya juga akan lebih cepat. Setuju ya? Kedua, kita akan bilang ini. Misalnya saya ibunya Mbak Rahmi, saya bilang ini nih it works, dan ini terjadi waktu anak saya masih kecil seusianya anaknya Mbak Rahmi. Anak saya kan udah pada besar ya, udah kuliah dan SMA. Nah, saya bilang begini. As if ya, Mbak Rahmi anak saya. Oh, anakku, Rahmi yang cantik. Pakai apa nak minumnya? Pakai apa, Jok? Pakai apa? Pakai gelas. Pakai garpu. Oke, garpu. Pakai garpu. Pakai garpu ya. Ya, pakai garpu. Ingat, kita menggiring dia seakan-akan itu keputusan dia dengan ya. Kita giring dia. Anakku Rahmi, kalau garpu itu bolong ya? Dia jawab apa? Iya. Ya. Bubu inget. Saya dipanggil anak saya tuh Bubu. Bubu tuh inget loh nak. Kalau nggak salah ada lawannya garpu namanya sendok ya. Apa? Itu anak jawabannya apa? Iya. Aku tuh nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Jadi gimana ya caranya sendok itu? Oh, sendok itu Bubu, itu ketutup, lala. Jadi gimana ya supaya bisa minumnya itu? Kalau pakai garpu kan ini kan netes. Jadi gimana? Oh, Bubu gimana ya pakai sendok dong? Ingat, yang menggiring tentang sendok adalah saya. Tapi di dia konsepnya adalah ya dan dia yang memutuskan. Oke, lakukan itu saat injury time. Percayalah. Itu akan berhasil. Thank you, Mbak Rahmi. Ya, makasih. Peluk buat anak-anak perempuannya 3 ya. Iya. Oke. Mas Amirin. Siap, Mbak Sanas. Oke. Amirin, saya bilang begini. Cara yang paling mudah untuk masuk menuju kepada hati seseorang ialah menyilahkan dia berbicara tentang hal yang paling dia hargai. Compatible person, compatible auditor adalah seseorang yang dengan mudah masuk ke hati orang lain. Apakah itu klien, apakah itu kolega Anda, apakah itu bos Anda. Nangkep ya, Mas Amirin ya. Cara yang paling mudah adalah membiarkan ia untuk berbicara sesuatu yang lebih banyak tentang hal yang dia sukai dan dia hargai. Masuk. Betul ya. Mas Amirin hobinya apa? Tenis lapangan. Percaya sama saya ngomong 10 menit aja tentang tenis lapangan dengan Mas Amirin. Connect nggak kita? Connect. Padahal saya nggak suka tenis. Sumpah gue nggak suka tenis. Tapi yang saya ajak Mas Amirin tuh ngomongnya tenis. Connect nggak kita, Mas? Connect. Padahal aku baru lihat di browsing di Google, oh tenis itu cara bermainnya begini. Oh ukuran lapangannya segini. Oh kalau mukul tuh nggak boleh kena jidat begini gitu. Baru belajar, Mas. Nangkep ya? Tapi saya tidak membiarkan Mas Amirin bicara, kita ngobrol berdua sesuatu yang saya sukai. Masih ingat filosofi Pinto tadi? Masih ingat? Jadi cara masuk ke hati seseorang adalah cara yang paling mudah menyilahkan dia berbicara tentang hal yang paling dia sukai dan dia hargai. Karena jika itu suatu hal yang menarik, now we do understand, Mas Amirin, bahwa kita memperlakukan orang sama seperti kita ingin diperlakukan, bukan? Iya enggak?
Kita tuh bisa gumoh loh, mau muntah, dengerin orang ngomong asik sendiri mengenai dirinya. Padahal kita nggak suka. Betul nggak sih? Ya nggak? Jadi kita memperlakukan dia sama seperti layaknya kita ingin diperlakukan. Maka Anda menjadi compatible. Bukan hanya kepada klien, bukan hanya dengan sesama auditor, tapi juga dengan bos Anda. Tapi ingat ya Mas Amirin, siapa? Nggak boleh fake. Mesti genuine. Personal branding yang tadi tuh nggak boleh palsu. Karena kalau palsu, ujungnya ya pasti ketahuan juga. Anda cuman sugar coating, cuman manis-manis doang, nggak sincere dari hati. Kuncinya seperti yang tadi Pak Murdiono bilang, entengan. Ngelakuinnya tuh enteng gitu loh. Ngelakuinnya bukan karena ingin sesuatu gitu loh. Oke, sincere aja. Tulus. Maka pasti Anda akan menjadi sosok yang compatible. Mas Amirin masih ada mertuanya? Masih, Mbak. Masih. Dua-dua masih ada? Masih. Dua-dua masih ada? Aku boleh tahu nggak, Mas Amirin, ayah ibunya masih ada nggak? Bapak sudah almarhum. Oh, baiklah. Tinggal ibu. Mas Amirin punya kakak? Ini saya lagi profiling, kayak saya profiling Mbak Rahmi. Mas Amirin punya kakak? Enggak. Adik? Saya anak pertama, Mbak. Adik ada berapa? Adik saya 3 orang. Adik 3 orang. Ya. Waktu Bapak nggak ada, waktu Bapak meninggal, gitu ya? Ya. Waktu Bapak meninggal, Bapak nggak ada, tiba-tiba semua urusan ada di pundaknya Mas Amirin. Betul nggak? Betul sekali. Betul. Mas Amirin tahu kan bahwa Anda itu sangat dekat dengan ibunya, jauh melebihi dekat dengan Bapak sebetulnya loh. Iya. Anak pertama, laki-laki. Betul ya? Betul ya? Oke. Oke, saya buka ya lagi ya. Mas Amirin, Anda dicintai sama ibu mertua nggak? Masih hidup kan? Masih, sekarang ikut dengan saya. Nggak gampang menantu tinggal bersama mertua. Kalau Mas Amirin tidak punya memori di kepalanya yang namanya inner child, Anda kecil. Inner child tuh Anda kecil. Kalau misalnya Anda tidak memiliki memori masa kecil dekat dengan ibunya, bagaimana mungkin Mas Amirin bisa tinggal sama mertua? Nangkep maksudnya Mas? Gitu. Itu menjelaskan kepada kita semua kisahnya Mas Amirin bahwa bagaimana Anda di tempat pekerjaan itu tergantung memori Anda di rumah sewaktu Anda kecil, sewaktu Anda remaja, sewaktu Anda dewasa, waktu Anda berhubungan dengan anggota keluarga. Dengan gitu, saya sih yakin Anda mudah kok compatible dengan siapa saja. Oke? Baik, terima kasih Mbak. Sukses Mas Amirin, salam buat mertuanya ya. Baik, terima kasih Mbak, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Silakan Mas Ardi, waktunya sudah mesti ditutup. Oke, Mbak Sahnas. Memang waktunya tinggal 5 menit lagi. Sebenarnya masih ada yang mau nanya satu lagi, tapi di close aja ya. Oke, ya. Baik. Kan mesti ada pidato penutupan. Iya, betul. Iya. Oke, penutupannya dari Pak Sekjen. Tapi sebelum Pak Sekjen berbicara, saya ucapkan terima kasih ya Mbak Sahnas ya sudah mau berbagi ilmunya kepada kami. Semoga ilmunya bisa kita praktekkan di dunia pekerjaan kita dan di keluarga kita yang paling penting tadi sebagai laboratorium. Yes. Oke, Pak Sekjen, silakan Pak Mur. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Mbak Sahnas sudah memberikan materi yang menarik, pasti menarik. Saya lihat banyak yang nggak tahu apakah ini karena terpaksa. Kalau tidak live, tidak munculkan gambar, nggak usah dikasih nggak usah dikasih sertifikat Mas Ardi, sertifikat mengikuti. Memang, tapi sebenarnya kan gini Mbak, kalau saya ini kan belajar bisa, ini sebagian itu karena terpaksa. Dan kita bukan karena kita menjadi pinter, itu bukan semata-mata karena kita
Tapi kalau sudah dikasih tugas itu harus jadi pintar. Siapapun, kalau misalnya Mas Ardi langsung ditunjuk jadi menteri, nggak usah menteri yang di bidangnya lah. Kira-kira nanti bisa nggak? Bisa, pasti nanti belajar. Dia biasanya mendengar banyak dulu, terus nanti dia dari situ belajar. Karena banyak juga orang yang sekarang antara sekolahan dengan dunia kerjanya jauh berbeda. Dia tidak dipelajari. Tapi kalau sudah dikasih mandat, itu bisa. Jadi mudah-mudahan hari ini kita berterima kasih sekali. Saya mohonkan maaf Bu Irjen tadi karena ada keperluan jadi meninggalkan kita. Tetapi memang begitu kami sampaikan rencana ini, beliau langsung appreciate. Segera saja Pak Mur untuk ini sangat bermanfaat. Jadi tidak hanya bagaimana mengaudit dan lain sebagainya, tapi memang yang penting itu komunikasi itu memang penting. Kalau kita makanya apa yang diperlukan? Komunikasi. Apalagi komunikasi, apalagi komunikasi. Jadi dari 4 yang diperlukan semuanya komunikasi, karena betapa pentingnya komunikasi. Karena kalau kita salah komunikasi, ya udah bagaimana kita bisa menjadi penasihat terpercaya kalau kita tidak bisa berkomunikasi baik dengan klien. Klien itu siapa? Kalau kita auditor ya auditannya. Kalau kita di rumah dengan yang lain di sekitar kita. Kalau kita dengan lingkungan, ya berarti lingkungan kita itu siapapun itu yang harus kita bangun. Saya memang untuk menjadi kompatibel itu memang kadang-kadang susah. Tapi susah itu kalau kita mau belajar, mau melakukan, itu ya bisa. Saya yakin kita itu bisa karena apa? Karena terpaksa. Kalau dipaksa lama-lama menjadi biasa dan menjadi karakter. Betul. Nah, jadi ini mudah-mudahan teman-teman bagaimana kita juga merasakan kalau sebagai auditor, oh ini harusnya begini. Oh kamu belum pernah di lapangan. Kalau di lapangan kayak gini bisa nggak? Contohnya tadi Mbak Sahnas tadi pada waktu belajar dengan profesornya, oh ini campurannya sekian-sekian. Nah, kalau di lapangan itu malah nggak usah dihitung-hitung. Kalau mandornya lebih jago. Kalau nanti dihitung, ditimbang, diukur terus, nggak selesai-selesai. Tapi dia dengan kebiasaan itu dia akan menjadi pas. Nah, itulah yang istilahnya tidak ada sekolahannya, tetapi itu bisa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kemudian mudah-mudahan teman-teman juga bisa meningkatkan mungkin lain waktu dengan materi yang lain kita bisa komunikasi. Saya sebenarnya sayang Mbak Sahnas ini karena pandemi. Coba kalau nggak pandemi kan lebih heboh lagi kita bisa ketemu langsung. Ya. Tapi walaupun tidak secara langsung kita ini juga bagian dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan ini bagian dari untuk peningkatan kapabilitas dari teman-teman auditor, karena ini juga menjadi prasyarat untuk kita menjadi trusted advisor itu juga tidak gampang. Termasuk tadi kalau kita sudah punya sertifikat, itu juga tadi kan gelarnya panjang tapi nggak pernah ikutin training lagi dan lain sebagainya, pemeliharaan, ya kan kayak misalnya kayak dokter atau akuntan, dia kalau tidak ngikutin seminar-seminar yang ini ya perpanjangan izinnya tidak akan dikasih. Nah ini kan untuk memaintain kemampuan kita ini memang harus selalu ada diskusi, dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah lebih maju dari yang dulu-dulu. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dalam rangka peningkatan kapasitas kita sebagai APIP yang tadi harus kita mengawal capaian sasaran kementerian. Jadi kalau kita malah di situ terus akhirnya sasaran tidak tercapai, berarti kan kita termasuk gagal untuk mengawal sasaran kementerian. Kalau sedikit-sedikit, oh ini salah, ini disalah, ini salah, wah, repot. Bagaimana supaya dia tidak salah? Baik, saya kira itu yang
dapat kami sampaikan. Terus ini Mbak Sahnas ini nanti akan kami kirimkan karena ada. Bapak, terima kasih banyak, Masya Allah, makasih semuanya, terima kasih. Ini mudah-mudahan jangan dilihat anunya ini nggak bermutu tapi ini adalah kenang-kenangan pernah aku akan pajang di ruang kerjaku, aku taruh dekat situ. Siap. Itu ya Mbak ya. Terima kasih sekali lagi. Suwun ya Pak. Suwun. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat ini mengganggu waktu sedikit, tapi tidak apa-apa karena dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan alhamdulillah webinar ini kita nyatakan selesai. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sahnas, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami, sudah mau membagikan ilmunya kepada kami. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan kapok ya Mbak Sahnas ya. Salam buat Ibu Nani. Mas Ardi, ya, Ibu Nani, kita ngobrol lain waktu ya. Terima kasih banyak dan untuk semuanya yang sudah bertanya maupun yang mendengarkan, sehat-sehat terus, bahagia terus. Iya, sama-sama. Dan mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dan apa yang dikerjakan itu selalu membuat kita dicintai oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.